Selamat malam untuk saudara-saudari yang di Amerika dan selamat pagi bagi yang di Indonesia dan selamat siang yang di Australia. Pagi hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab yang diberi judul Pemulihan Keluarga. Dan sebelum itu saya minta izin untuk share screen. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemulihan keluarga yang saya bawa pagi hari ini, kita akan fokus kepada keluarga-keluarga pada umumnya yang terdiri dari dua orang Kristen, tetapi sesungguhnya mereka memiliki banyak problem di dalam menjalankannya. Entah apa itu problemnya, kita akan bahas di dalam kesempatan ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini adalah keluarga yang dipulihkan, ya, fotonya itu kalau Bapak Ibu kenalin ya bersyukur, kalau enggak itu adalah keluarga yang dipulihkan contohnya gitu ya. Amin, amin. Tidak ada satu institusi pernikahan pun juga yang steril dari problem. Ya, di sini saya percaya semuanya kita banyak yang sudah menikah dan kita tahu di dalam setiap pernikahan kita itu nggak ada yang steril dari problem. Ada beberapa poin yang saya kumpulkan permasalahan yang timbul di dalam sebuah institusi pernikahan. Yang pertama yang saya taruh paling atas adalah communication. Hubungan ini adalah sumber kontribusi terbesar di dalam permasalahan keluarga. Karena apa? Gagal berkomunikasi akan muncul problem-problem yang tambah besar di dalam pernikahan. Karena di dalam komunikasi ini luar biasanya umat atau ciptaan Tuhan yang maha sempurna, yaitu manusia ini yang diciptakan segambar dan serupa Allah, ini benar-benar ciptaan yang sangat kreatif. Karena di dalam komunikasi seringkali orang berpikir dia sudah mengatakan apa yang dia pikir dia sudah katakan. Padahal dia belum mengatakan apa-apa. Di pihak lain ada orang yang berpikir dia sudah mendengar apa yang dia pikir dia sudah dengar. Padahal dia pun belum mendengar apa-apa. Jadi yang satu belum dengar apa-apa, yang satu belum bicara apa-apa, tetapi mereka bisa ada di dalam konflik. Mereka bisa berantem, bisa ribut. Karena ada problem di dalam komunikasi. Ya. Nah, yang kedua, ada problem di dalam hal seks. Seks ini bukan hal yang tabu di dalam kekristenan, tetapi seks di dalam institusi yang sempurna dan kudus ini, seks ini adalah sesuatu aktivitas yang harus dan tidak boleh absen di dalam sebuah hubungan keluarga, suami istri. Dan ketika seks ini tidak dilakukan dengan sebagaimana mestinya seturut ketentuan Alkitab, maka hubungan seks ini akan menimbulkan masalah. Yang satu menuntut terlalu berlebihan, yang satu tidak dapat melayani dengan sebagaimana mestinya. Ini semua akan ada problem. Bisa problem berdasarkan secara spiritual, secara psikis,
secara psychologically orang nggak bisa lakukan itu karena beban yang membuat dia tidak bisa lakukan. Dan juga bisa terjadi oleh karena secara tubuh jasmani mungkin ada penyakit, mungkin ada secara tubuh dia ada penyakit seperti diabetes atau seterusnya. Ini akan menimbulkan problem di dalam pernikahan. Jadi jangan menunggu untuk menyelesaikan problem-problem ini, karena ini akan merusak hubungan di dalam pernikahan. Kalau ada masalah dengan kesehatan jasmani, pergi ke dokter dan beresin segera mungkin. Itu masih mungkin dilakukan. Hari-hari ini medical science itu udah sangat maju untuk membantu pasangan yang memiliki problem. Poin yang ketiga adalah keuangan. Keuangan harus ditangani dengan segera. Karena hari-hari ini masa pandemik saya melayani banyak sekali keluarga yang hampir saja bercerai oleh karena keuangan. Hari-hari ini penghasilan orang semakin sulit, khususnya di negara seperti di Indonesia ini. Jadi masalah keuangan pada umumnya hanya dua kok. Kurang penghasilan atau kelebihan pengeluaran. Ya, kalau penghasilannya kurang, kelebihan pengeluaran ya berarti intinya di situ diberesin. Kurangin pengeluaran. Ya, coba cari lebih banyak lagi supaya keuangan itu bisa teratasi, dan juga bagaimana bisa memanage keuangan ini. Ya, di grup ini kalau perlu belajar how to manage keuangan, di sini ada ahlinya namanya Pak Denis. Ini luar biasa. Jadi kalau soal keuangan, halo-halo aja sama beliau, dia akan bisa bantu. Ya, bantu dalam hal ilmu manage ya, bukan bantu dalam hal transfernya ya, Pak Denis ya. Jadi poin yang keempat, struggle over home chores di dalam pernikahan. Siapa melakukan apa kadang-kadang ini sulit untuk disepakati. Kadang-kadang karena tadi kita lihat ada model yang kita anut, yang kita adopsi waktu kita masih kecil. Nah, model itu kita terapkan di dalam keluarga yang baru ini. Nah, kadang-kadang di dalam keluarga yang baru ini bisa aja istri itu merasa kalau soal masak, soal dapur, ini bagianku, suami jangan ikut campur. Nah, sebagian lain ada suami mengatakan kalau soal keuangan, kamu jangan ikut campur, ini bagianku, pokoknya aku menyediakan, kamu diam aja, tahu beres. Nah, apabila ini tidak disepakati di awal, hal-hal yang saya katakan cukup sepele dalam tanda kutip, nggak perlu menimbulkan masalah terlalu besar. Ya, yang selanjutnya ada poin di mana not making relationship a priority. Nah, ketika seorang pria dewasa mengambil keputusan untuk menikah dan sesungguhnya ada satu keputusan yang harus diambil, yaitu relationship itu antara suami dan istri, relationship di dalam keluarga harus diprioritaskan. Ya, jadi nggak bisa lagi seperti mereka yang ada di Sumatera Utara yang senang ngumpul di Lapok Tua, kalau sudah menikah tetap aja senang ngumpul di Lapok Tua. Istrinya tunggu di rumah, kapan pulang, ini masakan sudah mulai dingin. Itu tidak bisa lagi, prioritinya harus ada di rumah kalau sudah menikah. Selanjutnya adalah konflik. Konflik itu adalah suatu proses, saya katakan, yang baik, tanda kutip.
Karena melalui konflik ada tabir-tabir tersingkap, terungkap yang tadinya kita nggak mengerti tentang pasangan hidup kita, melalui konflik kita mengerti, oh ternyata dia tuh nggak suka loh kalau aku bersikap seperti gitu. Nah itu kan konflik. Konflik adalah sehat, tetapi konflik yang tidak terkendali, terkontrol, itu yang tidak sehat. Jadi konflik itu baik, asal bisa di-manage dengan baik. Poin yang terakhir yang berhasil saya kumpulkan, yaitu trust, kepercayaan satu dengan yang lain. Bapak, semuanya gini ya, kalau di awal, kan tadi dikatakan proses untuk akhirnya menjadi intim. Ini proses ini nggak tiba-tiba trust itu muncul. Trust itu adalah suatu hasil daripada sebuah trust. Ya, sebuah hasil dari sebuah perjalanan. Ya. Tanpa kita melewati perjalanan itu dengan baik, maka akan sangat sulit orang percaya dengan kita. Ya. Berjalanlah bersama-sama, maka kepercayaan satu dengan yang lain bisa muncul. Dan kepercayaan itu bisa semakin kuat apabila mau dijalankan dengan sungguh-sungguh. Amin ya. Di dalam komunikasi sesungguhnya begini Bapak Ibu ya, ada 3 level yang kita dapat pemahaman melalui komunikasi. Yang satu mengirim pesan, yang satu menerima pesan. Ya, yang pertama pemahaman yang kita dapat melalui menyimak, mendengar. Yang setelah menyimak jangan berhenti pada mendengar dan menyimak, tetapi kita harus memproses melalui cognitive proses, yaitu memahami. Nah, jangan berhenti pada memahami, tapi lanjut pada kesepakatan. Nah, inilah proses 3 level pemahaman ya. Pemahaman yang sampai membuat kita kedua belah pihak bisa sampai pada titik itu. Bukan ketika kita mendengar langsung kita merumuskan jawaban. Kita di dalam komunikasi bukan cepat-cepat untuk menjawab, tetapi kita di dalam komunikasi berusaha tiba pada satu pengertian, pemahaman, dan berlanjut pada kesepakatan. Ya, ini ada di dalam kuadran ini, ada di satu titik tertentu kita itu tidak sadar bahwa kita tidak sadar. Kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Ya. Nah, itu blind spot. Kadang-kadang pada saat ini, pada situasi tersebut, kita itu kadang-kadang kalau dikasih tahu pun sama orang lain yang kebetulan melihat, kita pun menolak karena kita pada situasi blind spot. Ya, ada saatnya kita tidak tahu, tetapi orang lain juga tidak tahu, dua-duanya tidak tahu, itu namanya unknown. Apa yang kedua-duanya tidak tahu, itu tidak akan menimbulkan masalah. Ya, tetapi kalau yang satu tahu, yang satu nggak tahu, dan yang tahu kasih tahu, dan tidak bisa terima, itu jadi masalah, yaitu blind spot itu. Tetapi kalau kedua-duanya tahu, maka itu namanya arena, ya. Itu bisa saling memperbaiki satu dengan yang lain karena dia tahu apa yang mereka tahu. Nah, kalau yang satu orang lain tidak tahu tetapi kita tahu, self known, maka ini kita ada kemungkinan ya kita menyembunyikan apa yang kita tahu dari orang lain yang nggak tahu. Ya, kadang-kadang ini terjadi, tetapi
coba kita belajar dari Alkitab yang mengatakan yang mengatakan adalah katakan iya apabila iya. Apapun sekalipun kita tahu dan orang lain tidak tahu, coba komunikasikan, sampaikan dengan cara yang benar sehingga yang tidak tahu itu bisa tahu dan pada gilirannya mengerti. Jangan sampai pada gilirannya berproses, lalu pada titik tertentu yang tadinya dia tidak tahu, dia tahu. Berarti pada saat itulah yang tadi dia menyimpan rahasia itu akan dikatakan engkau pembohong. Begitu ya, itu akan menjadi problem. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nih di dalam pernikahan kita sesungguhnya ada satu yang dikatakan line of honor, batas utama garis kehormatan. Ya, ada batas-batas yang kita miliki di dalam bergerak di dalam sebuah pernikahan. Yaitu batas utama garis kehormatan sebaiknya sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan Alkitab. Melampaui batas-batas ini, di luarnya sudah ada dosa menanti kita. Ya, jadi bergeraklah di antara dua batasan ini sehingga kita tidak keluar dari batasan tersebut dan melakukan dosa. Ya, tetapi seperti demikian kalau kita keluar, nah, apabila kita membuat batasan yang terlalu sempit, yang lebih sempit dari batasan yang Alkitab tentukan, maka akan menyebabkan pasangan suami dan istri itu sulit untuk bergerak. Ya, karena Alkitab mengatakan tidak boleh A, kemudian kita membuat satu batasan yang lebih sempit lagi. Maka ini sulit untuk kedua belah pihak bergerak. Ya, kita bergerak di antara dua garis batas yang sangat sempit, sementara Alkitab masih ada di luar batas itu. Contoh begini, Alkitab kan nggak memberi suatu secara eksplisit, ketentuan secara eksplisit bahwa orang Kristen tidak boleh minum alkohol. Betul ya? Adakah di Alkitab tidak boleh minum alkohol? Bahkan Alkitab mengatakan sekali-kali minumlah anggur supaya baik pencernaanmu, jangan minum air putih aja. Alkitab bilang gitu ya. Tetapi karena ini mungkin terlalu terlalu kudus kehidupannya, dia mengatakan kita di dalam pernikahan tidak boleh minum anggur sama sekali. Tidak boleh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari 10 hukum yang Tuhan berikan, orang Israel kembangkan menjadi 613. Dan jangan-jangan sekarang ini orang Kristen kembangin ini menjadi ribuan hukum. Terlalu banyak jangan. Oleh karenanya, buatlah batasan yang kedua belah pihak bisa bergerak dengan lebih leluasa, namun tidak melanggar batasan yang diberikan oleh Alkitab. Ya, jadi batas yang terlalu longgar juga ini bahaya juga, melampaui batas-batas yang diberi oleh Alkitab. Ya, menyebabkan pribadi yang tidak disiplin. Ya, kita bergerak di dalam batasan-batasan yang lebih luas daripada yang dibatasi oleh Alkitab. Nah, tanpa kita sadari, setiap pergerakan kita sudah melanggar hukum Alkitab. Kita melanggar ketentuan Alkitab. Karena apa? Karena batasan yang kita buat itu sudah terlalu luas, lebih luas dari batasan yang Alkitab, firman Tuhan katakan kepada kita. Ya, kalau kita sudah mengatakan it is okay untuk melakukan seks sebelum nikah, itu adalah satu batasan yang sudah melampaui batasan yang Alkitab katakan. Maka kalau kita pegang batasan yang lebih luas ini, yang lebih lebar ini, yang terjadi adalah kita akan terus
menerobos batasan yang Alkitab tentukan. Dan ini akhirnya kebiasaan untuk melakukan seks di luar nikah itu menjadi suatu hal yang umum, hal yang sudah bisa diterima. Namun hal yang bisa diterima masyarakat belum tentu hal yang bisa diterima secara Alkitab. Bapak Ibu, ya. Nah, kita harus terus berjalan dan belajar. Memang tidak gampang. Di awal-awal pernikahan kita itu kita confused, kita bingung di dalam waktu-waktu awal. Namun ada learning curve di dalam sebuah perjalanan belajar. Ya, pada saat titik tertentu kita akan sudah terbiasa hidup bersama-sama pasangan yang awalnya sulit. Begitu kan? Lama-lama kita sudah mulai belajar dan kita katakan, learning is fun, ya. Pada saat itu kita sudah mulai terbiasa. Namun apa yang sudah menjadi biasa itu jangan menjadikan hal yang kita take it for granted. Akhirnya akan menjadi sesuatu yang membosankan. Maka pada saat titik yang membosankan itu kita harus menggunakan kreativitas kita sehingga hubungan itu tidak lagi menjadi membosankan. Selalu menjadi bergairah. Nah, perjalanan pernikahan itu dari tahun yang pertama itu akan terus bergejolak sampai akhirnya 20 tahun ke depan itu dua-duanya udah mulai tua, gelombangnya itu tidak lagi seliar tahun-tahun pertama. Nah, ketika pasangan survive bisa 10 tahun, itu gejolak itu sudah mulai melandai. Ya. Nah, ini cukup baik untuk sebuah rumah tangga. Namun, tidak menutup kemungkinan di tahun ke-15 atau tahun 20 pun bisa akan muncul gejolak-gejolak tersebut. Karena ada beberapa yang mengatakan ada perubahan terjadi di dalam kedua belah pihak. Pada usia misalnya mencapai 40 sekian, kedua-duanya mulai muncul kegairahan baru yang mungkin tidak diimbangi oleh pasangannya. Nah, itu akan menimbulkan satu gejolak baru di dalam hubungan tersebut. Ya. Nah, semua ini bisa kita jalani dengan baik apabila dua orang yang tidak sempurna ini bersedia dipersatukan dengan satu lem perekat yang maha sempurna. Ya, seperti yang dikatakan Kolose 3 ayat 14 di dalam New King James Version dikatakan, but above all these things put on love, which is the bond of perfection. Ini adalah bond of perfection. Kasih itu adalah bond of perfection. Jadi apabila hubungan itu mulai goyang-goyang, pertanyaan yang harus kita lontarkan adalah what happened with your love for each other? Apa yang sedang terjadi dengan kasihmu satu dengan yang lainnya, karena kasih itu merekatkan perekat yang sempurna. Jadi apabila kita menjaga kasih, hubungan ini akan senantiasa merekat dengan baik dan sempurna. Nah, apa itu kasih? Kasih ada di dalam 1 Korintus 13. Ya, love is patient, love is kind, love is protects, trust, hopes, perseveres, loves never fails. Dari semua ini definisi daripada kasih, saya menggarisbawahi patient. Karena itu yang pertama dan utama disebut di situ. Love is patient. Patient di dalam terjemahan bahasa Inggris versi New King James Version, patient ini dikatakan adalah long suffering.
Jadi sabar itu bukan patient aja, tetapi juga long suffering. Berbicara di situ ada penderitaan. Penderitaan yang model apa? Penderitaan yang dalam kurun waktu yang panjang sekali. Jadi di dalam pernikahan itu ada penderitaan. Ya, Pak Calvin itu, ya, di dalam itu ada penderitaan ya Pak ya. Bagaimana kita yang tadinya nggak diatur, sekarang waduh, selalu ada polisi di rumah ya Pak ya. Nah, itu penderitaan. Sampai kapan? Sampai maut memisahkan. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput. Itu namanya sabar. Sabar itu bukan hanya bisa menahan marah dalam kurun waktu yang terbatas, seperti menahan marah pada saat ibadah hari Minggu. Setelah ibadah pulang, di dalam perjalanan di rumah, menuju rumah, dua-duanya ribut di dalam mobil, di dalam kendaraan. Itu bukan sabar, tetapi itu namanya jaim. Nggak mau ribut di depan pendeta. Itu namanya jaim, jaga image. Tetapi sabar itu bisa tetap menahan marah dan tetap bisa mengasihi, sekalipun itu harus dalam kurun waktu yang panjang sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jatuh cinta itu gampang loh, tetapi merawat cinta itu yang sulit. Nah, ini adalah suatu perkara yang setiap orang Kristen yang masuk di dalam pernikahan kudus harus lakukan. 1 Petrus 4 ayat 8, versi NET, above all, keep your love for one another fervent, because love covers a multitude of sins. Ini ada kata kerja aktif di sini. Above all, keep. Ini harus dirawat, harus dijaga kasih itu satu dengan yang lain supaya untuk terus bergairah. Fervent. Keep your love for one another fervent. Kalau tidak dijaga terus bergairah, yang ada adalah dikatakan di sini, love covers a multitude of sin. Kasih menutup segala pelanggaran, itu tidak terjadi. Nah, pada usia-usia tertentu, bisa saja satu menyalahkan dengan yang lain, menyalahkan yang lain. Kenapa bisa muncul salah-salahan seperti ini? Tuduh-tuduhan seperti ini. Kembali lagi pertanyaannya, what happened with your love for each other? Pertanyaannya, have you kept your love for one another fervent? Ini pertanyaannya. Ya. Selanjutnya kemungkinan orang akan bertanya, jadi bagaimana Pak untuk bisa kita menjaga kasih itu terus bergairah? Ya. Pertama saya harus katakan, jangan pernah berasumsi kamu mengenal pasanganmu sempurna. Ya, jangan pernah berasumsi Anda mengenal pasangan hidupmu 100%. Karena tidak ada satu orang pun juga yang mengenal pasangan dia 100%. Saya percaya di sini yang sudah menikah lebih dari 30, 40, 50 tahun juga tidak dapat mengatakan aku mengenal istriku, aku mengenal suamiku 100%. Kalau ada yang mengatakan begitu, saya mengatakan itu adalah exceptional. Ini orang keren sekali, orang hebat sekali. Karena saya pun sudah menikah 30 tahun, saya belum kenal sama istri saya. Tetapi ada pesan yang baik, kabar baik hari ini saya katakan, jangan kecil hati apabila kita belum kenal pasangan kita 100%, karena dengan tidak mengenal pasangan kita 100%, inilah yang membuat kita bergairah. Ya, mencari tahu bagian mana yang belum kita kenal dia. Ini sama juga sesungguhnya
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama seperti jangan pernah kita berpikir kita kenal Tuhan 100%. Don't ever assume that you know God's 100%, inside out, upside down. You never know Him 100%. Kalau ada orang yang mengatakan, aku kenal Tuhan 100%, dalam luarnya aku kenal, hanya ada dua kemungkinan, Bapak Ibu. Yang pertama, Tuhan sudah bosan jadi Tuhan, dia pensiun jadi Tuhan dan menjadi manusia. Kemungkinan kedua, yang ngomong itu, dia dipromosiin menjadi Tuhan. Sehingga dalam tataran Tuhan berkomunikasi dengan Tuhan, ada kemungkinan mereka bisa mengenal satu dengan yang lain. Tetapi kembali kepada statement yang barusan, suami istri yang sudah tinggal begitu lama pun, tidur satu kasur, satu bantal kadang-kadang, tetap aja belum kenal satu dengan lain 100%. Itulah yang membuat kita bergairah untuk mencari tahu. Dan how? Pertanyaannya how? Untuk mencari tahu, ya itulah, jangan pernah hindari konflik yang tadi. Ya, manage konflik itu sehingga kita kenal dia. Melalui konflik kita kenal. Dan juga jangan pernah berasumsi bahwa kita kenal dia 100%. Ya, ketiga, create moment untuk bisa membangun komunikasi satu dengan lain. Kalau tidak ada momen yang kita create, ini adalah satu tanda kata kerja aktif, yaitu keep your love for one another fervent. Ini you have to keep it. Bukan hanya jatuh cinta terus ditinggal. You have to keep it. Kalau ada kata kerja aktif ini, ada suatu usaha untuk menjaga kasih itu tetap bergairah. Ya, ngobrol nggak perlu ada tujuan. Kok kayak gitu aja mesti diobrolin? Memang begitu. Cowok memang maunya yang penting-penting aja yang diobrolin. Tetapi kalau cewek, kadang-kadang yang nggak penting pun dia mesti ngomong. Kalau dia nggak omongin, nggak bisa tidur, Bapak Ibu. Karena memang diciptakan seperti itu. Dia maunya bercerita. Ya, bercerita apa aja dia mau cerita. Kadang-kadang kalau kita nggak dengerin, dia bilang, udah nggak sayang. Padahal memang kedua-duanya harus mulai mengerti. Cowok itu nggak mau bertele-tele. Kalau cewek itu lebih senang apa aja diperhatikan. Karena memang mereka itu otak kiri, otak kanan tuh hubungannya tuh konektivitasnya tinggi. Ya, bisa multitasking. Lagi masak bisa jaga anak sekalipun. Ya, nah, ini semuanya karena dia adalah cewek. Ya Bapak-bapak ya. Nah, yang cewek di sini juga mesti mengerti Ibu Tina ya. Karena dia itu cowok. Cowok itu kamu cerita macam-macam dari utara sampai ke selatan. Ini nggak didengar semuanya. Ya, cuman ditangkap yang dianggap penting-penting aja. Udah muter-muter cerita supaya bisa disetujui beli tas baru. Ujung-ujungnya kan mau beli tas baru. Itu yang dinantikan sama cowok. Gitu kan? Ujung-ujungnya kan yang mau didengar, berapa duit sih? Gitu kan? Tetapi kan cewek juga punya perasaannya sangat sensitif. Dia nggak mau langsung ngomong. Dia mau muter-muter dulu. Ya, tunjukin brosur dari mana-mana. Ini bagus nggak, Pi? Oh, ini bagus nggak? Si itu baru beli. Murah loh. Itu lagi sale tuh, Pi, di sana tuh. Ini semuanya kembang. Semuanya kembangnya. Tetapi ujungnya kan kepingin dibeliin tas baru. Suami pun juga sebenarnya cuma mau tahu berapa sih. Kalau duitnya ada, tak beriin kamu. Kalau duitnya nggak ada, akan dibilang ya nanti dulu, Dami.
belum ada duitnya. Kurang lebih seperti gitu. Ini adalah suatu perjalanan pembelajaran. Ya, jangan pernah asumsi mengerti satu dengan lain. Keep your love fervent for each other. Create event for communication. Ya, terus ini yang utama sekali. Pembicaraan-pembicaraan yang tidak berarti bermakna itu sungguh berarti bagi seorang wanita. Ya. Demikian juga yang keempat, jalanilah proses pembelajaran ini sampai kedua-duanya naik kelas. Yang di slide kedua tadi itu sama-sama bertumbuh di dalam institusi yang sempurna ini, yang menjadikan kedua belah pihak semakin hari semakin menyerupai Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.